Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam renungan malam kali ini kita mau membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur di dalam kaitan dengan kerajaan sorga. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-20. Saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 saya akan bacakan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada malam hari ini. Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mengikutinya bersama-sama. Sekali lagi kami boleh diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami dan menuntun kami untuk mengerti narasi kerajaan Allah yang Tuhan boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menantikan berkat Tuhan, Engkau memberkati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, itu kerajaan Allah itu seringkali dijelaskan juga melalui perumpamaan-perumpamaan. Ada teori-teori tentang perumpamaan gitu ya. Ini apa di dalam perkembangan yang sangat awal gitu ya. Orang seperti Julicher mengingatkan ya supaya kita nggak masuk ke dalam detail satu-satu ya. Terus kemudian melakukan alegorisasi yang nggak pada tempat ya gitu ya, karena perumpamaan itu ini di dalam teori yang ini ya mungkin salah satu yang paling awal. Message utama yang penting ya kita terima itu apa gitu. Saya pikir di dalam hal ini ya saya cocok juga sih kalau kita terapkan, meskipun nanti di dalam belakangan deh itu ada perkembangan lain tentang ini ya, tentang teori perumpamaan. Tapi di dalam hal ini ya, saya pikir kita memang yang penting di sini untuk menangkap message utamanya itu apa sih sebetulnya gitu. Kerajaan Allah yaitu dibenturkan dengan yang bukan kerajaan Allah. Dan waktu saudara membaca di dalam cerita ini ya, itu panggilan terhadap pekerja-pekerja yang awal itu ya, khususnya yang paling awal sih sebetulnya gitu ya. Itulah yang menggambarkan yang bukan kerajaan Allah. Ya, yang kerajaan Allah itu sebetulnya adalah pekerja yang dipanggil terakhir, itu kerajaan Allah. Saya percaya ini satu bagian yang
saudara tidak asing lah saya dengan ini ya, dengan apa perikop ini. Saya percaya sudah pernah mendengar khotbahnya juga gitu, mungkin ini ya dari hamba Tuhan yang lain. Tapi ini perumpamaan ini sangat indah. Ada seorang scholar Perjanjian Baru yang mencoba untuk menyelidiki bagian ini. Ternyata ini kalau dipelajari dalam konteks Yahudi itu ada perumpamaan yang mirip sekali dengan ini ya. Tapi ini apa ya, kekuatan daripada perumpamaan ini karena menggabungkan beberapa perumpamaan, menggabungkan beberapa perumpamaan menjadi satu perumpamaan yang bisa menampung kekayaan daripada berbagai macam faset yang dalam perumpamaan-perumpamaan yang sudah existing itu. So dalam hal ini ya ada keindahan ya di dalam perumpamaan ini. Nah, saudara kalau melihat di dalam bagian awalnya, ini ayat 1 ini ya, atau perikop ini ya, ini ada koneksi nih ya dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya itu kalau saudara membaca ya itu pasal 19 ayat 16 itu kan cerita orang muda yang kaya itu kan ya, yang terkenal itu ya. Terus dengan ada kalimat dari Yesus Kristus ya, ayat yang ke-23. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga gitu kan ya. Saudara tahu cerita ini ya. Orang muda yang kaya. Lalu terus kemudian murid-murid waktu mendengar itu ya, mereka gempar. Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus menjawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Lalu kemudian masuk di dalam ayat 27 dan seterusnya. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara perhatikan ya kalimat ini ya, pertanyaan ini ya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Ya. Ada kaitannya dengan perikop sebelumnya gitu ya. Pemuda kaya ini kan gagal. Akhirnya meninggalkan Yesus, nggak mau mengikut Yesus. Tidak demikian dengan Petrus dan kawan-kawan. Ya, mereka ini meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Lalu pertanyaannya, apakah yang akan kami peroleh? Saudara, kalau saudara perhatikan dalam bagian ini ya, Yesus indeed menjawab pertanyaan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladang yang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus indeed menjawab pertanyaan ini. Tapi terus kemudian secara menarik diakhiri dengan kalimat ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Ya. Dan perkataan di dalam ayat 30 ini diulang lagi ya setelah perikop perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur ini. Kalau sudah baca di dalam pasal yang ke-20 ayat 16 itu, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berarti ini perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur ini adalah lanjutan dari pertanyaan Petrus yang di atas yang juga dijawab oleh Yesus dan statement di dalam ayat 30 itu ya. Orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi saudara melihat ya, perumpamaan ini ada frame di atas itu yang ayat 30 tadi ya. Dan frame di bawah gitu. Dan ini sama gitu. Ini diapit dengan prinsip yang sama ya, perumpamaan ini. Jadi tidak lain tidak bukan perumpamaan ini mau menjelaskan prinsip ini ya. Orang yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu ya. Nah, pertanyaannya, seperti apakah sih yang terakhir itu ya? Seperti apa yang terdahulu? Yang terdahulu kok jadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Di dalam pengertian apa? Gitu. Nah, saudara membaca di sini pekerja-pekerja ya, yang pertama ini ya. Nah, inilah orang-orang yang terdahulu ya. Orang-orang yang dipanggil dahulu, lalu bekerja di kebun anggur itu ya. Ada kesepakatan bekerja upahnya sedinar sehari ya. Ini menggambarkan apa saudara? Ini menggambarkan orang-orang yang waktu dia mengikut Tuhan, saudara, itu di dalam sikap hatinya, pemikirannya itu adalah hitung-hitungan, kalkulatif ya.
Orang-orang seperti ini ya sangat banyak di driven oleh mentalitas saya berhak untuk mendapatkan upah ini. To certain extent, saudara bahkan bisa melihat pertanyaan Petrus itu ada ini nih loh, ada nuansa ini nih. Sekali lagi ya, saya baca ya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tuhan, saya sudah menyerahkan semuanya loh. Ini loh, saya sudah tinggalkan semuanya. Saya mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh gitu kan ya. Sekali lagi ya, tadi kita mengatakan Yesus sih menjawab ya. Yesus menjawab pertanyaan ini ya. Tetapi pasal 20 ayat 1 dan seterusnya, ini juga memperingatkan sebetulnya. Memperingatkan apa sih? Mengikut Tuhan ya. Jangan hitung-hitungan gitu. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional, bukan karena saudara mengikut Tuhan terus kemudian saya sudah meninggalkan segala sesuatu ini. Ayo Tuhan kasih apa ayo. Waktu dikasih gitu misalnya. Oh iya, ini memang sesuatu yang saya entitled lah. Ini memang sesuatu yang layak untuk saya terima karena memang saya sudah meninggalkan segala sesuatu gitu. Yesus mengingatkan juga termasuk Petrus di sini ya dan kawan-kawan dan murid-murid yang lain untuk nggak berpikir seperti itu karena berpikir seperti itu itu bukan narasi kerajaan Allah. Gitu. Narasi kerajaan Allah itu bukan orang-orang yang mengorbankan diri bagi Tuhan, mengikut Tuhan dan sebagainya, meninggalkan segala sesuatu terus kemudian jadi kita dapat apa akhirnya gitu misalnya. Karena gambaran seperti ini melelahkan, melelahkan. Gambarannya itu dipengaruhi dengan satu konsep yang keliru gitu tentang Allah. Saya pikir kalau ada yang ini ya, gambaran yang sangat jelas di situ ya, seperti dikatakan di dalam perumpamaan ini, yaitu gambaran Allah yang murah hati. Allah itu bukan Allah yang memberikan gini. Allah itu terutama di sini bukan digambarkan sebagai Allah yang memberikan kepada setiap orang itu sepatutnya gitu ya. Karena kalau cuma di sini saja ya narasi dunia kita juga lumayan bisa lah ini melakukan ini ya. Despite lah di dunia kadang-kadang bisa ada injustice juga sih ya. Tapi dunia ini bukan nggak mungkin bisa memberikan apa yang memang sepatutnya harusnya diberikan gitu. Ada orang kerja, ada kontraknya dan sebagainya. Dia kerja terus kemudian diupah. Ya itu nggak perlu kerajaan Allah untuk itu. Di dalam dunia ya bisa seperti ini. Sudah ada kesepakatan kan ya, saudara memberikan jasa mengabdi atau bekerja, lalu terus kemudian mendapatkan upah. Tapi kerajaan Allah itu lebih daripada itu, saya. Dan kalau kita di dalam kehidupan ini hanya berpikir saya sudah kasih apa, saya berhak dapat apa gitu ya. Merely transaksional seperti ini, saya. Kita belum mengerti kerajaan Allah. Kita belum mengerti narasi kerajaan Allah. Justru yang mencengangkan di dalam bagian ini adalah orang-orang yang terakhir ini kan ya. Orang-orang yang terakhir ini yang dipanggil jam 5 di sini dikatakan ya. Berarti ini adalah ya tinggal 1 jam saja. Ini paling maksimum. Setelah itu harus berhenti gitu kan ya. Mereka ini bekerja hanya 1 jam. Dan saudara perhatikan ya, tuannya ini sebetulnya ya boleh dibilang nggak membutuhkan mereka sih. Ini adalah orang-orang yang waktu dipekerjakan bukan karena tuannya itu membutuhkan mereka, tuan kebun anggur ini ya, tapi karena kemurahan hati, karena belas kasihan, bukan cuma diberi 1 dinar, nah itu yang belas kasihan, itu juga belas kasihan, memang betul gitu ya. Tapi dipekerjakan sendiri itu juga adalah belas kasihan karena orang-orang ini nggak diperlukan sebetulnya. Nah begini kita bisa menempatkan diri kita ya waktu kita merenungkan firman Tuhan ini kan ada banyak karakter gitu ya. Saya pikir kita perlu lincah ya menempatkan diri kita itu di di karakter yang berbeda-beda. Saudara dan saya kita masih merenungkan kita berada di dalam posisi pekerja-pekerja yang iri hati ini misalnya ya, yang pertama gitu ya. Siapa sih orang-orang ini ya kalau di dalam zaman Yesus itu inilah ya, itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu ya, yang merasa bekerja dari pagi, yang merasa selalu taat kepada Tuhan ya, atau di dalam perumpamaan yang lain itu anak sulung itu yang selalu taat kepada bapaknya gitu. Orang-orang seperti itulah saya. Dan mereka ini bekerja di dalam kebun anggur, tapi saudara perhatikan ya, ya ini mentalitas yang ada pada mereka itu adalah mereka memberi sesuatu gitu ya, lalu kemudian mereka mengharapkan untuk menerima ya upah
yang sepatutnya, yang seharusnya itu mereka peroleh berdasarkan apa yang mereka sudah berikan. Sekali lagi ya, saya kata kuncinya ini hubungan yang transaksional. Gitu. Dan menarik, saya orang-orang seperti ini ya, itu nggak senang saya kalau orang lain itu nggak susah seperti mereka. Orang-orang seperti ini ya, waktu dia bekerja berat ya, waktu dia berkorban, mereka nggak senang kalau orang lain nggak berkorban. Nah, ini adalah ciri khas orang yang nggak mengerti kerajaan Allah. Sudah perhatikan ya, itu di dalam ayat 12 ya. Ini ada kalimat yang dikatakan kepada oleh mereka gitu setelah ini ya. Setelah mereka kemudian mendapati bahwa orang yang kerja duluan dikasih sama dengan mereka gitu ya. Mereka sangkanya mendapat lebih banyak tapi ternyata sama gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini apa? Yang terakhir itu mendapatkan upah yang sama dengan yang kerja yang lebih awal. Terus kemudian mereka bilang, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bekerja di dalam ladang Tuhan, bekerja di dalam kebun anggur Tuhan, kok nggak ada kenikmatan sih? Sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Saya terus yang berkorban. Selalu saya yang dirugikan dan sebagainya. Loh, kok dirugikan sih? Melayani Tuhan kok dirugikan? Tipikal ya, saudara perhatikan ya, nggak ada enjoyment di dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini selalu nggak puas kalau orang lain nggak menderita seperti mereka gitu ya. Nggak seneng saya kalau orang lain itu enak saja gitu ya. Enak saja cuma kerja 1 jam belakangan. Saya mesti kerja dari awal, dari pagi dan sebagainya. Susah sekali. Dia enak saja cuma kerja belakangan. Berarti ini orang yang betul-betul nggak mengerti saya apa artinya bekerja bagi Tuhan. Apa artinya memberi, apa artinya berbagian, apa artinya berkorban, apa artinya melayani. Nggak mengerti gitu. Karena orang-orang ini nggak ada enjoyment. Mereka melakukannya itu ya dengan mentalitas Buddha sebetulnya gitu. Mentalitas Buddha. Bukan mentalitas anak yang mengasihi bapaknya. Tapi ini seperti ya orang upahan, betul-betul orang upahan gitu. Saya berjeri lelah, berkeringat ya, terus kemudian nggak apa-apa lah, ini memang susah gini nggak enak nggak apa-apa, tapi ntar saya dapat upah toh gitu kan ya. Mentalitas saya itu adalah mentalitas orang bayaran. Sekali lagi ya saya, dunia kita itu ya sudah banyak saya menyediakan narasi seperti ini gitu. Saudara susah gitu ya, korban nggak apa-apa, ntar ada upahnya kok gitu kan. Tetapi saya waktu kita belajar mengerti kerajaan Allah itu bukan ini saya, bukan itu. Kerajaan Allah ini adalah seperti hamba yang terakhir itu ya. Bedanya di mana? Sekali lagi ya saya. Pertama saya ini tuannya itu tidak membutuhkan ya pekerja-pekerja terakhir ini. Itu dia dipekerjakan semata-mata karena belas kasihan. Jadi ini perspektif sudah sama sekali lain. Orang yang di dalam kehidupannya dia itu GR ya. Dia rasa bahwa dia itu berjasa, berkontribusi apa ini ya, punya andil gitu ya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam dunia ini ya, pasti kehidupannya kurang bahagia karena dia akan selalu berpikir apa yang dia akan terima gitu ya. Upah apa yang layak yang akan dia terima gitu. Hidupnya pasti banyak nggak puas gitu. Hidupnya banyak iri hati seperti di sini dikatakan itu ya. Ya inilah saya kehidupan agama legalisme gitu. Legalisme ya. Legalisme itu barang siapa melakukan ya, melakukan sesuatu lalu terus kemudian ganjarannya apa gitu. Itu agama legalisme gitu. Kekristenan nggak kebal ya saya terhadap legalisme seperti ini ya. Sama sekali nggak kebal saya. Maksudnya bukan pengajaran kekristenan tapi kita sebagai orang Kristen ya, kita nggak kebal gitu. Kita bisa menghayati keliru seperti ini, seperti pekerja-pekerja yang masuk awal tapi nggak merasa dikasihi oleh Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini, sehingga mereka ini melihat pelayanan, pengorbanan, pekerjaan itu sebagai sesuatu yang torturing di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak melihat ini sebagai anugerah atau belas kasihan, enggak. Mereka merasa memang Tuhannya ini perlu saya dan bagus ada saya gitu. Kalau enggak siapa ya coba yang kerja di dalam kebun anggur ini. Lain sama sekali cara pikirnya gitu.
Waktu selesai, ya tentu dia mengharapkan, oke, mana sekarang bagian saya? Memang saya layak untuk mendapatkannya karena saya sudah deliver pekerjaan saya, gitu kan. Tidak demikian dengan pekerja yang terakhir ya, masuk pukul 5. Yang masuk pukul 5, ini sekali lagi ya, itu dipekerjakan bukan karena dibutuhkan ya, tapi karena belas kasihan ilahi. Nah, so kalau kita mengerti narasi kerajaan Allah ya, kita ini akan diubahkan ya, dari orang-orang yang tadinya itu mirip seperti pekerja-pekerja yang awal ini ya, yang punya mentalitas seperti itu, lalu diubahkan oleh Roh Kudus, kita diubahkan menjadi orang-orang yang seperti pekerja terakhir ini. Memang dalam bagian ini nggak banyak dibahas ya respons mereka bagaimana gitu ya, tapi kita bisa rekonstruk dalam hal ini gitu. Penekanannya memang bukan bagaimana sikap daripada pekerja-pekerja terakhir ini sih, tapi kepada bagaimana keluasan hati tuannya gitu kan ya. Memang penekanannya di sana gitu. Tapi kita boleh assume bahwa pekerja yang terakhir ini ya pasti berbahagia ya, bersukacita. Mereka tahu mereka nggak seharusnya itu mendapatkan 1 dinar, tapi mereka diberikan yang sama ya dengan mereka yang bekerja awal. Itu mereka tahu bahwa mereka itu nggak deserve untuk mendapatkan itu. Nah ini ya saya pikiran nggak deserve ya, nggak seharusnya mendapatkan seperti itu, bahkan nggak seharusnya ya dipekerjakan. Tapi Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan itu mempekerjakan mereka. Beda ya, saya orang yang bekerja di dalam pengertian yang seperti ini ya. Tuhan sih sebetulnya nggak perlu saya sih. Tuhan nggak perlu saya, tapi saya masih dipercaya. Saya masih bisa melayani Tuhan itu ya. Itu sebagai berkat anugerah belas kasihan Tuhan. Orang seperti ini saya, dia nggak banyak berharap di dalam kehidupannya. Ya. Dia nggak akan tanya, kami ini sudah bekerja, sekarang apa upah kami gitu ya. Dia nggak akan tanya seperti itu saya. Maka sekali lagi ya, perumpamaan ini sebetulnya juga bukan hanya untuk menegur, let's say, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tapi sebetulnya juga menegur orang-orang seperti Petrus yang tanya kalimat ini ya. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, again, Tuhan Yesus sabar sekali ya. Dia menjawab pertanyaan ini dengan tenang, dia jawab, tapi bukan berarti nggak ada yang perlu dikoreksi daripada pertanyaan ini. Karena itu terus kemudian Tuhan Yesus masuk dengan perumpamaan ini. Mengikut Tuhan itu jangan hitung-hitungan seperti ini gitu. Karena kalau hitung-hitungan ya, sudah mau aja hitung-hitungan Tuhan gitu ya. Tuhan seolah mau menjawab, ayo juga, kamu mau hitung-hitungan. Ya ini, seperti kayak pekerja-pekerja pertama ini akhirnya gitu. Ya seperti ini gitu. Akhirnya nggak happy kan ya. Karena kamu hitung-hitungan, ngajak Tuhan hitung-hitungan. Boleh juga gitu. Tuhan mau diajak cara main legalis. Ayo, ya boleh juga gitu. Tapi untuk apa ya seperti ini ya? Hidup nggak ada kebahagiaan, ya akhirnya menjadi nggak ada hubungan cinta ya saya dengan Tuannya gitu. Nggak ada hubungan cinta dengan Allah gitu, nggak ada. Yang ada adalah hubungan kontrak, hubungan apa ini ya, hubungan transaksional itu tadi gitu, hubungan hitung-hitungan ya, saya sudah beri apa, Tuhan harus beri apa dan sebagainya ya. Nggak fun ya saya hubungan seperti ini ya, nggak ada surprise gitu, totally predictable. Kan sudah janjian sedinar, ya sudah sedinar dong kan, memang janjiannya begitu kan ya, kamu kerja gini dapat sedinar, ya sudah dong sedinar, ya udah totally predictable gitu. Aneh ya saya, di dalam hatinya, saya nggak boleh overstretch ya tafsir ini ya. Di dalam hatinya mereka akan sangkanya mereka akan menerima lebih banyak gitu. Somehow ya orang-orang legalis juga mengharapkan surprise di dalam kehidupan. Ini kan kontradiksi ya sebetulnya. Kalau saudara betul-betul legalis ya sudah nggak ada surprise lah berarti gitu. Apa yang saudara deliver ya dijanjikan apa, ya perjanjiannya seperti apa, ya sudah terima begitu saja gitu. Sudah nggak usah harapin surprise ya. Tapi mereka masih somehow ya, seperti mau mengharapkan surprise, sangkanya mereka akan menerima lebih banyak. Mau mengharapkan surprise, mau menerima lebih banyak, mau mengharapkan anugerah, tapi sikap hati seorang legalis. Bagaimana ini? Nggak nyambung kan saya? Kontradiksi, itu skizofrenik saya. Kekristenan kayak begini ini skizofrenik. Bicara anugerah, mengharapkan anugerah, tapi yang dihidupi adalah spirit legalisme. Hitung-hitungan gitu. Sekali lagi, maka waktu kita dipertumbuhkan oleh Tuhan ya, waktu kita mempelajari merenungkan firman Tuhan, kita menjadi lebih dewasa.
di dalam Tuhan, kita akan diubahkan menjadi seperti hamba yang terakhir ini, yang sadar bahwa dia mendapatkan ini ya 1 dinar itu bukan upah sih, bukan gitu. Karena nggak cocok kalau mau bicara upah di dalam pengertiannya. Karena mereka apa sih? Mereka apa ya? Apa yang mereka kerjakan gitu? Nggak layak untuk mendapat segitu banyak kan ya. Itu kan upah untuk orang 1 hari kerja. Tapi dia bekerja hanya 1 jam dan dia mendapatkan segitu. Nah itu seharusnya yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita melayani Tuhan. Ya. Jadi kita bukan melayani dengan mengharapkan berkat Tuhan, gitu ya. Terus kemudian kita menjadi kecewa kalau berkatnya kok kayaknya nggak sepadan dengan pengorbanan saya, gitu ya. Ini orang-orang yang nggak bahagia seperti ini, saya nggak menghidupi kerajaan Allah, gitu. Tapi orang yang menghidupi kerajaan Allah itu berbeda, ya. Sikap hatinya berbeda, cara pikirnya berbeda. Ya. Dia akan berpikir Tuhan itu sudah sangat banyak ya memberkati kehidupannya. Tuhan itu begitu memberkati. Apa salahnya sih? Bukan cuma apa salahnya gitu ya, nggak ada salahnya sama sekali. Saya membalas kebaikan Tuhan. Ini bukan saya bekerja karena saya terus kemudian mengharapkan apa, tapi justru karena saya sudah dipercaya, saya sudah begitu diberkati, ya Tuhan yang nggak perlu saya, tapi saya masih dipakai. Nah, ini saya alangkah indahnya ya di dalam pemikiran seperti ini. Terus kemudian kita memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa lah sudah gitu. Karena sudah dipercaya itu sudah berkat yang besar gitu. Harap kita bisa bertumbuh ya di dalam kehidupannya seperti ini. Tadi kita bilang ya perlu menempatkan diri mungkin pertama seperti pekerja-pekerja yang legalis ini ya yang masuk di awal-awal. Tapi kita juga perlu menempatkan diri ini apa seperti pekerja yang terakhir ini ya. Mungkin yang terakhir kita juga boleh merenungkan, memosisikan diri ya, belajar di dalam anugerah Tuhan juga menjadi seperti Tuhan ini ya, seperti Allah. Allah itu adalah Allah yang murah hati. Kalau kita mengenal Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan, kita juga akan menjadi orang yang juga murah hati dan belas kasihan seperti Allah yang kita sembah. Nggak kompatibel saya mengatakan kita percaya kepada Allah yang murah hati, yang belas kasihan, yang nggak memperlakukan manusia secara legalis ya. Karena kalau diperlakukan secara legalis, siapa yang bisa lewat di dalam kehidupan ini? Siapa yang bisa lulus? Tapi Tuhan memperlakukan kita itu dengan belas kasihan. Lalu kita mengenal Allah yang seperti itu ya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Kita juga bermurah hatikah? Sekali lagi ya saya. Jadi pemosisiannya di sini bisa pertama ya di dalam ini pemosisian diri di dalam pekerja-pekerja yang hitung-hitungan ya. Saudara dan saya juga bisa seperti ini dan kita mesti berubah, kita mesti bertobat itu. Jangan menjadi orang legalis seperti pekerja-pekerja awal ini ya. Tapi kita juga bisa menempatkan diri di dalam posisi pekerja-pekerja akhir ini ya. Yang sadar sebetulnya bahwa Tuhan itu nggak memerlukan kita, tapi dia masih mau memakai kita karena kemurahan hatinya dan karena belas kasihan, dan kita masih diberikan yang nggak sepadan lagi sebetulnya dengan pekerjaan kita. Itu betul-betul anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dan terakhir kita juga memosisikan di dalam hal ini ya mengimitasi, meneladani ya hidup ya seperti Allah yang luas hatinya. Allah itu nggak memperlakukan orang itu secara hitung-hitungan. Allah nggak memperlakukan orang itu secara legalis, tapi memperlakukan orang itu secara belas kasihan. Kita kalau memperlakukan orang itu secara legalis ya, seperti kayak nggak mengenal Allah yang punya belas kasihan. Memangnya apa yang dia sudah kerjakan? Enak saja. Setiap kali harus setiap kali kita harus selalu menolong dia, memberi kepada dia. Memangnya dia jasanya apa? Nggak seperti orang yang mengenal Allah ya, orang yang mengenal Allah nggak begitu loh. Karena Allah itu bukan seperti itu. Allah itu adalah Allah yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Allah nggak memperlakukan kita dengan kategori keadilan ya. Kalau kita diperlakukan hanya dengan kategori keadilan, ya inilah jadinya seperti kayak pekerja-pekerja pertama ini ya, yang memang mau menghidupi legalisme di dalam hidup mereka. Tapi sebetulnya yang mau dituju oleh perumpamaan ini ya, ini masuklah di dalam hubungan Tuhan dan pekerja terakhir. Jangan jadi yang pertama, tapi akhirnya kemudian menjadi yang terakhir. Tapi jadilah seperti yang terakhir ini ya, yang kemudian menjadi yang terdahulu. Di dalam hal apa supaya mereka terdahulu?
Mereka terdahulu karena mereka ini mengerti belas kasihan dan kemurahan hati Allah. Itulah saya terdahulu. Orang yang terdahulu itu saya mengenal bahwa Allah itu memperlakukan kita dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Itu orang-orang yang terdahulu namanya. Orang-orang yang terakhir adalah ya ini. Orang-orang yang hitung-hitungan. Orang-orang yang semuanya berdasarkan hitung-hitungan, kalkulasi. Jasa yang sudah diberikan, pengorbanan yang sudah dilakukan, dan sebagainya. Ini orang-orang yang terakhir. Tuhan nggak mau supaya kita jadi orang-orang terakhir ini. Dia mau supaya kita menjadi orang yang terdahulu. Seperti pekerja yang terakhir ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami renungkan bersama-sama. Engkau hidupkan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.